disiapkan protokol COVID, cuci tangan, sabun, sanitizer, dan wastafel, lalu pemeriksaan suhu badan dan seterusnya. Itu sudah dilakukan sampai dengan hari ini. Namun demikian, pergeseran pengunjungnya ini membuat kita harus waspada kembali, terutama keadaan terakhir pada waktu Sabtu Minggu yang terakhir kemarin. Ibu dan bapak sekalian, pada saat ini meskipun terlihat ramai, terutama keramaian itu berpusat di ring road stadion utama ini. Sedangkan di kawasan lain, di dalam kawasan GBK ini, seperti misalkan Parkir Timur, Plaza Timur, kemudian Plaza Tenggara, itu relatif sebetulnya kosong mereka. Memang stadion utama ini menjadi anchor, orang datang dan foto-foto duduk-duduk di sekitar sini. Pada waktu masuk dia pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, tapi begitu di dalam duduk-duduk dia lepas maskernya, tidak berjarak dengan teman-temannya, tanpa masker, bawa anak kecil, itu membuat kita risau. Terima kasih kepada rekan-rekan yang ada di sini yang sempat memberi masukan kepada kami, juga Pak Mali beserta tim memberi masukan, Pak Kapolres juga berturut langsung memberi masukan, Pak Asop Polda Metro Jaya juga memberi masukan, timnya Pak Dandim, Pak dan Rangga juga demikian memberi masukan. Oleh karena itu kami harus mengatur ulang tentang masyarakat yang akan berkunjung ke GBK ini seperti apa. Ini kita tanyakan aja ya, kalau ditanyakan. Beliau juga Pak Kapolres hadir langsung, kemudian Pak Dandim juga hadir langsung, ditambah dengan timnya juga, ada Pak Camat tadi saya lihat, ada Pak Dan Ramil, ada Pak Kapolsek juga ada, mana lagi juga? Pak Kapolsek ada, dan tentu saja rekan-rekan media yang saya cintai. Terima kasih sudah hadir. Pada siang hari ini kami ingin menyampaikan rencana pengaturan ulang dari kawasan Gelora Bung Karno ini. Nanti akan saya sampaikan latar belakangnya juga. Tetapi intinya bahwa sejak PSBB Pemprov DKI itu berakhir tanggal 4 Juni yang lalu, tanggal 5 Juni itu mulai memasuki PSBB transisi, di mana salah satu yang disampaikan di situ adalah bahwa tempat olahraga outdoor itu bisa mulai diaktifkan kembali. Sebelumnya kami ikut tutup, maka pada tanggal 5 Juni sudah kita buka, dan Sabtu Minggu yang lalu itu sudah mengalami 2 kali Sabtu Minggu sudah dibuka. Saya agak melonjak sedikit. Pada Sabtu Minggu yang lalu, yaitu pada tanggal 6 dan 7 Juni 2020 ini, itu makin ramai dibanding seminggu sebelumnya. Dan dalam pengamatan kami, berbeda yang datang ini tidak hanya yang bermaksud olahraga, tetapi lebih banyak yang orang piknik, Pak Mali. Warga Jakarta yang piknik, itu bawa anak, bawa bayi, bawa kereta dorong, mungkin itu 60% mereka itu piknik, 40% itu betul-betul berolahraga. Nah, sebagaimana rekan-rekan media ketahui bahwa sejak dimulainya PSBB 10,
itu akan diarahkan menuju parkir timur. Jadi pintu 10 itu adalah yang depan TVRI, masuk, mentok, sebelum mentok belok kiri ke arah JCC dan ke arah ke pintu timur. Demikian juga untuk KR2 itu juga diarahkan ke sana, ke arah JCC. Kalau mobil tadi parkirnya di parkir timur, kalau motor parkirnya di Stadion Akwatik dan Istora, Taman Istora. Lalu keluarnya hanya ada satu pintu, yaitu pintu 8. Pintu 8 itu keluar di Gatot Subroto. Rekayasa lalu lintas di dalam kawasan GBK ini tujuan utamanya adalah agar kerumunan masyarakat yang banyak di stadion utama itu bisa sebagian olahraga kalau kemarin. Di sana cukup lapang dan banyak pohon, itu bisa dimanfaatkan untuk olahraga. Sedangkan area ring road ini saya ingin mengatakan kunjungan yang setelah PSBB transisi ini lebih banyak dikunjungi orang yang mau piknik tadi, foto-foto, selfie dan sebagainya itu banyak di situ. Nah, area ring road ini kita akan lanjutkan bahwa dalam masa PSBB transisi ini hanya boleh dimasuki untuk pejalan kaki tanpa peralatan. Jadi sepeda tidak bisa. Dan minta maaf Pak Wali, Pak Kapolres bukan naik sepeda. Sementara tidak masuk ke ring road dulu, ya, tapi di kawasan. Skateboard juga tidak boleh, segway tidak boleh, skuter dan lain-lain yang pakai alat tidak boleh. Jadi hanya pejalan kaki atau orang mau lari. Sebelum itu, saya ingin sampaikan tadi terlewat. Ibu hamil, maaf, kemudian baby dan anak-anak 12 tahun ke bawah, anak SD, itu juga kita cegah untuk tidak masuk ke dalam karena rawan. Kami juga mendapat masukan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa itu sebaiknya sementara dicegah dulu karena rawan tertular COVID. Ya, tentu kami ikut di himbauan. Kemudian akses masuk pengunjung ring road itu kami akan buka tutup dan dibatasi di dalam. Jumlahnya dibatasi, kapasitas ring road. Kemudian ada Pak Ibu Dirut, Ibu Susan, dan rekan saya Pak Kapolres, Pak Dandim, dan teman-teman dari media. Alhamdulillah hari ini kita diberi tempat sehat sehingga kita bisa bersilaturahim dalam rangka sosialisasi. Tadi sudah disampaikan banyak terkait dengan rencana untuk sedikit banyak mengatur pemanfaatan ruang di kawasan GBK ini terkait dengan pelaksanaan ini. Tetapi kan kita belum pernah coba itu. Kan ini baru dalam rangka sosialisasi dan kalau coba. Tentu lebih tadi Pak Wali sampaikan lebih dan kurang masih tentu ada kendala-kendala di lapangan dan itulah saya pikir Pak Wali pada saatnya nanti butuh keputusan yang cepat gitu ya terkait dengan misalnya antrian mungkin diperkirakan 1.000 orang yang masuk ini kan juga relatif cukup banyak. Tetapi bahwa terkait dengan pembahasan tadi untuk ibu-ibu yang hamil kemudian anak-anak ini betul-betul menjadi perhatian kita serius bahwa sementara itu kita juga sadari yang namanya situasi yang hampir 3 bulan ini mungkin mereka warga Jakarta khususnya Rivers dan sebagainya dan kawasan GBK ini merupakan kawasan area olahraga yang memang menjadi tempat ya bagi warga Jakarta untuk bisa menyalurkan ekspresinya dengan kegiatan olahraga dan sebagainya. Nah, memang kita sadari di Sabtu dan Minggu kemarin, terusnya di hari Minggu kemarin bersama dengan tidak dilaksanakannya Car Free Day gitu. Insya Allah pemerintah Provinsi Jakarta juga akan melaksanakan mulai lagi untuk pelaksanaan Car Free Day di tanggal 15 di hari Minggu dengan catatan tanpa pedagang gitu ya. Karena kita tahu bahwa potensi kerumunan di pedagang itu cukup relatif banyak sehingga kemarin kebijakan Pak Gubernur adalah terkait dengan Car Free Day.
Saya pikir hari Minggu itu nanti sebagai puncak yang kemarin memang tidak ada tempat gitu ya untuk masyarakat berakikat dan olahraga, kemungkinan akan sedikit terpecah gitu ya, terpecah dengan penyelenggaraan Car Free Day yang biasa kita lakukan di kawasan Tamrin Sudirman. Mudah-mudahan ini masyarakat Jakarta lebih sehat lagi. Tetapi tadi Pak Win juga sampaikan jangan sampai mau jadi atlet masuk ke wisma atlet, kata Pak Win seperti itu. Dan ini yang menjadi evaluasi kita. Mudah-mudahan karena sesuatu yang baru itu kan pasti akan ada lebih dan kurangnya. Dan kami harap dengan sosialisasi seperti ini juga menjadi bagian yang terpisahkan bagaimana ikhtiar kita, gitu kan, kepada masyarakat untuk bisa mulai mengatur ya, jadwal waktunya. Kalau pagi datangnya bersamaan ya menjadi luar biasa. Kemudian area kawasan GBK ini kan area yang relatif cukup luas. Apabila pembatasan ke kawasan utama ini dibatasi tidak menggunakan sepeda kemudian dan lain sebagainya, mungkin ring luar ini bisa juga dimanfaatkan untuk masyarakat beraktivitas. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih Pak Win atas sosialisasinya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah jawaban buat warga masyarakat di kawasan Jakarta khususnya dalam rangka menjalankan aktivitas keseharian terutama di hari libur ya, dari Sabtu dan Minggu. Mudah-mudahan ini niat kita untuk tetap sehat semuanya, tetap semangat dan tetap beraktivitas tetap terlaksana. Saya rasa itu Pak Win, terima kasih. Bila kami berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyu Megatara yang sudah menyampaikan. Dari total kapasitinya 1.000 orang di dalam, dan setelah dia 1 jam di dalam, dia harus keluar, digiring keluar. Jadi nanti kayak penjara ikan gitu. Ada setelah 4 jamnya, maka ada petugas dan bariket yang kita pasang untuk memotong jalannya itu, langsung dibelokkan kanan keluar ya, setelah di dalam keluar baru dibuka lagi shift berikutnya untuk masuk orang yang berbeda. Tentu dia bisa lagi masuk tapi dengan antre lagi aja. Itu sehari demikian sampai dengan siang hari, karena mulai jam praktis setelah jam 10 itu orang mulai keluar sebetulnya. Jam 10 mulai keluar, ada yang tinggal paling lama juga jam 12 sudah sepi semua ya. Nanti sore jam 4 baru kedatangan lagi. Jadi shift keluar masuk dengan maksimum 1.000 orang untuk regular stadion utama itu berlangsung pagi mulai jam 5, nanti ada jadwal buka tutupnya, kita ingat saja, dan selesai siang, lalu mulai lagi sore ini jadwalnya sampai dengan malam. Ini untuk penjelasan ya, sebagai contoh pagi masuk jam 5, dia boleh di dalam sampai jam 6, maksimum 1.000 orang. Kalau sebelum jam 6 sudah 1.000 orang, ditutup. Jadi salah satu jam 6 atau 1.000 orang, mana yang duluan? Kita pada prinsipnya tidak mau lebih dari 1.000 dalam satu waktu yang bersamaan. Tadi hitungannya kalau 1.000 itu mestinya cukup lapang, karena keliling itu 1.000 meter, jadi itu basah sampai dengan siang. Tujuannya supaya orang ya sudah jalan saja. Kami memang dilema, kalau kita mau enak, nggak usah dibuka, tutup saja. Tapi kan masyarakat punya kebutuhan untuk olahraga, untuk yang mungkin penyegaran pikiran maupun fisiknya dia. Dan mereka sama sekali kan tidak membayar apapun untuk masuk ke sini. Dia butuh tempat untuk relaksasi dan sebagainya. Jadi kami belum berpikir untuk menutup, kecuali nanti terpaksa atau dipaksa harus tutup, kita akan tutup kembali. Pada saat ini saya pahami Pemprov DKI maupun pemerintah pusat berupaya untuk menaktifkan kegiatan masyarakat kembali. Jadi saya merasa tidak bijak juga kalau kami tiba-tiba menutup ini. Kami harus mengatur ini. Demikian shift-nya untuk stadion utama. Tadi saya lupa menyampaikan, dan di stadion utama masuk hanya 1 pintu, yaitu pintu A. Pintu A itu terusannya dari pintu 1. Gambarnya ditayangkan. Nah, ini pintu A. Pintu A itu dari Asia Afrika mentok, itu namanya pintu A stadion utama. Ini jalan Asia Afrika, Pak. Ini cekungan itu masuk,
kita sekarang ada di sekitar sini. Subscribe ya.